Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ajam. Ajam akan menceritakan Kancil. Judulnya Kancil Mati. Ayo kita simak, tapi kalian harusnya subscribe, like, dan komen agar kalian tahu cerita selanjutnya. Ayo kita mulai. Kancil mati. Penduduk lereng Gunung Merapi cemas karena puncak gunung itu mengeluarkan awan panas. Mereka khawatir jika gunung itu akan meletus. Mereka mengirim utusan ke juru kunci Gunung Merapi. Mbah, apakah kita harus mengungsi? Tidak, jangan khawatir. Aku belum melihat tanda-tanda gunung itu akan meletus, kata sang juru kunci. Tetapi lama-lama situasi semakin gawat. Gunung itu yang biasanya sejuk kini mulai berubah menjadi panas. Mungkin karena udara gunung mulai panas, maka banyak hewan yang turun gunung. Mereka berlarian mencari udara yang lebih segar, termasuk kancil. Penduduk beramai-ramai mendatangi juru kunci. Bagaimana sekarang, Mbah? Ya, kalian boleh mengungsi ke tempat yang aman, walaupun sebenarnya gunung ini hanya letus-letusan kecil. Maka penduduk mulai mengungsi turun dari gunung yang mulai menampakkan kemurkaannya. Hewan-hewan di sekitar gunung juga gerah, mereka tak betah udara panas, termasuk kancil yang ingin menyelamatkan diri dari lahar panas. Kancil terus berjalan menjauhi gunung hingga tak terasa ia masuk ke perkampungan penduduk kampung. Kebetulan ada seorang anak kecil mengetahui kedatangan kancil. Wah, lihat, sepertinya itu kancil. Yuk kita tangkap. Anak kecil itu mengajak kawan-kawannya untuk menangkap kancil. Kalau tertangkap, rencananya kancil akan dijadikan gulai. Wah, gawat, aku ketahuan anak kecil. Umpat kancil. Hewan cerdik ini berlarian ke sana kemari. Anak-anak petani beramai-ramai mengejarnya. Sambil berteriak, kancil menjadi panik. Semakin lama, semakin banyak anak-anak yang mengejarnya. Karena terdesak, ia akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Anak-anak dan orang tua masuk ke rumah itu. Pula mereka mengepung kancil. Kancil tak bisa meloloskan diri. Mati aku kali ini, desis kancil putus asa. Ya, kancil akhirnya tertangkap. Ia diikat di belakang rumah Pak Tani. Meski tali pengikat itu kuat, kancil tetap berusaha meloloskan diri, namun usahanya sia-sia belaka. Aku tetap harus cari akal. Sementara Pak Tani masih mengasah pisau dan merebus air. Sebentar lagi anak-anak akan makan gulai kancil. Kata Pak Tani. Tapi apa yang terjadi? Entah ketakutan atau terbelit tali di lehernya. Kancil tampak tergeletak dekat kayu. Tambatan banyak lalat yang mengerubutinya. Apakah kancil mati? Sepertinya iya. Pak Tani dan anak-anaknya kecewa saat melihat kancil mati sampai dikerubuti lalat. Mereka mempunyai kepercayaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menyembelih dan memakan hewan yang sudah mati atau jadi bangkai. Maka mereka membawa kancil ke tepi sungai. Binatang kecil itu dilempar ke tengah sungai. Anak-anak yang ikut membuang bangkai kancil itu banyak yang
mengerutu. Gagal deh, padahal aku sangat ingin makan gulai kancil. Pasti enak rasanya. Sebagian anak-anak itu masih berdiri di atas sungai mengamati kancil yang terseret arus sungai. Setelah hanyut agak jauh, terbawa arus sungai kancil mengeliat dan berenang ke tepi. Ya, kancil tadi memang berpura-pura. Ternyata kancil itu cerdik ya. Mati untuk mendukung aksinya. Ia sengaja mengundang para lalat agar mengerubungi tubuhnya. Dasar hewan cerdik. Tuh makanya teman-teman, jangan memakan hewan dan menyembelih hewan. Hewan juga pengen hidup. Kita harus biarkan hewan itu hidup. Kalau kalian menyembelih hewan, kecuali kurban, itu boleh karena itu wajib. Jangan dilakukan kalau tidak wajib ya teman-teman. Sampai jumpa di video